Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hatinya Tuhan pada pagi hari ini. Saya lebih senang jadi budak Tuhan, domaca Tuhan, daripada saya jadi pujangannya iblis, pujangannya setan, jadi dongosnya setan. Lebih senang saya lebih senang jadi kacung Tuhan pada saat pagi hari ini. Biar pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini, dengan tema saya menjadi pengikut Kristus pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita buka dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Bunyi demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Haleluya. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita sudah bacakan Kolose 3 barusan ayat 1 sampai 3. Kita sudah mati bersama Kristus, hidup kita. 2, kita dibangkitkan bersama Kristus, hidup kita. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan bersama Kristus nanti dalam kemuliaannya. Amin, puji Tuhan. 3, dikatakan firman Tuhan, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan yang membukakan mata rohani kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, pertama, kita mati dulu. Meninggal. Kita meninggal dulu. Kemudian kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan saja. Katakan, saya sudah mati bersama Kristus, hidup saya. Hidup Bapak, saudara sekalian pada saat pagi hari ini. Katakan saja dalam firman Tuhan. Di sini ditekankan, katakan saja, saya sudah mati bersama Kristus, hidup saya dan hidup saya. Bahkan di sini katakan mati dengan pengertian keakuhan saya atau kesombongan saya sudah dimatikan, sudah mati bersama Kristus dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam kitab Galatia 6 ayat 14. Puji Tuhan. Kitab Galatia. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sudah siapin tadi ayatnya. Saya ada sedikit. Puji Tuhan, ya. Galatia
Di sini katakan Galatia 6 ayat 14. Bunyi demikian firman Tuhan. Haleluya. Galatia 16. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 6 ayat 14. Bunyi demikian firman Tuhan. Galatia 6 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini Rasul Paulus yang mengatakan demikian. Puji Tuhan, glory haleluya. Dikatakan ini tidak ada hubungan. Ini ditekankan, ini tak ada hubungan lagi ya dengan dunia. Paulus bilang dunia tidak ada hubungan lagi dengan kerohanian kehidupan kita dan kerohanian kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan dalam bahasa Inggrisnya, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Dikatakan. Jadi kita hidup, kita sudah mati di dalam Tuhan, di dalam Dia. Kita akan dibangkitkan hidup bersama dengan Kristus di dalam Allah hidup kita. Puji Tuhan. Katakan, apa saudara yakin pada pagi hari ini, sepanjang tahun ini, 2024 ini, apa saudara tidak takut lagi untuk menghadapi masalah, kesulitan, tekanan, segala goncangan apapun, sekalipun badai datang menerpa, gelombang datang bertubi-tubi dari kehidupan persoalan kita pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita sudah di tahun-tahun baru ini, tahun 2024 ini, kita hidup tidak usah takut lagi. Tidak perlu takut gentar. Kita hidup di tahun 2024 ini. Karena kita di sini dikatakan firman Tuhan, hidup kita sudah di cover atau dibungkus oleh Kristus. Pagi hari ini hidup kita sudah dibungkus dengan Kristus di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini. Saya katakan lagi pada pagi hari ini, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, di tahun 2024 ini, haleluya, puji Tuhan. Karena Allah yang kita sembah pada pagi hari ini ada Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Bahkan Allah yang kita sembah juga pada pagi hari ini ada Allah Shemaim, Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya. Jangan sekali membatasi kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, terjangkau oleh pikiran manusia. Sekalipun dia sekolah tinggi, bertitel doktor, profesor kabinet bocor. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan batasin kuasa Allah, kuasa Tuhan. Karena Allah yang kita sembah pada pagi hari ini ada Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Manusia hidup itu ada batasnya, ada limitnya. Manusia hidup ini penuh dengan keterbatasan. Tapi Allah yang kita sembah pada pagi hari ini ada Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari firman Tuhan
Memang agak keras firman Tuhan pada pagi ini. Saya bawakan pada pagi hari ini. Di sini dikatakan, kita sudah dibungkus Kristus, sudah di-cover kehidupan kita oleh Kristus, hidup kita. Bahkan di sini dikatakan, di dalamnya ada Kristus. Di dalamnya ada Allah di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah di cover, sudah dibungkus oleh kuasa firman Allah, kita sudah di cover oleh darah anak domba Allah pada pagi hari ini. Bahkan kita sudah di cover oleh kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini. Dan kehidupan kita bagi orang percaya pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ingat saudara, pada pagi hari ini hidup kita jangan bimbang, jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini, pada saat sekarang ini, maupun kita sudah masuk tahun 2024. Apapun terjadi, Allah akan menyertai kita. Tuhan akan berikan jalan keluar ya dalam kehidupan kita bagi orang percaya kepadanya, yang selama hidupnya mau berharap dan menaruh harapan, bergantung, bersandar, mengandalkan firman Tuhan dan menaruh harapan sepenuhnya pada firman Tuhan, firman Allah yang hidup pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi katakan, keakuhan kita di sini katakan, keakuhan atau kesombongan kita sudah mati bersama Kristus. Kita akan dibangkitkan bersama Kristus, di dalam Kristus, bahkan di dalam Allah hidup kita nanti juga pada pagi hari ini. Kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita buka firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Roma 12. Haleluya, puji Tuhan. Roma 12. Saya sudah selipin ayatnya. Roma 12. Haleluya. Roma 12. Haleluya. Haleluya. Roma 12. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Maaf ya, saya diselipin tadi. Ini ada keselip ini. Puji Tuhan. Ini buku saya udah robek ini. Udah pada hancur ayat Alkitab saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Maaf. Sebelum saya mohon maaf. Buku saya udah pada hancur. Saya akan cari dulu. Bentar, saya udah sisipin tadi satu ayat di Alkitab. Haleluya. Haleluya. Maaf, sekali lagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mohon maaf ada kesalahan.
Ya, ada ketemu, maaf. Ya, kita baca Roma 12. Puji Tuhan. Buku saya udah pada robek, udah bikin hancur ini pinggir-pinggirnya. Ya, saya carinya agak kelewatan tadi. Roma 12 dikatakan ayat 1 sampai 2. Roma 12, puji Tuhan. Roma 12 bunyi Tuhan, bunyi demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ayat 2 menjadikan firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita sudah baca firman Tuhan Roma 1 Roma 12 ayat 1 sampai 2. Barusan saya sudah bacakan. Di sini kita katakan firman Tuhan, persembahan yang lama sudah mati. Dikatakan persembahan baru hidup kekal dalam hidup kita. Puji Tuhan. Di sini dikatakan dalam ayat 2-nya, dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembaruan pikiranmu, dikatakan mendapat yang terbaik dan sempurna dari Allah dalam hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, boleh kita cari nafkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita boleh bekerja cari nafkah. Itu nggak salah, tidak salah itu. Kita harus bekerja cari nafkah. Kalau kita tidak bekerja, firman Tuhan mengatakan, siapa yang bekerja, siapa yang cari nafkah, yang bekerja dapat makan. Tapi yang tidak mau bekerja, yang malas, tidak dikasih makan. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kerja, cari duit, nggak salah itu. Cari uang, itu memang nggak salah. Itu untuk kebutuhan kehidupan kita. Untuk keperluan rumah tangga kita, kebutuhan kita semuanya, keperluan kita sehari-hari. Dikatakan dunia, dikatakan kita boleh kerja selama kita masih ada di dunia ini. Tapi jangan lupa firman Tuhan mengatakan, carilah Allah. Kita sembah pada pagi hari ini, ada Allah yang hidup, yang penuh kuasa, berkuasa atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Carilah hal-hal yang rohani, yang berkualitas, yang tinggi, harga dirinya tinggi, kalau ditebus kehidupannya oleh darah anak domba Allah. Kehidupan kita pada pagi hari ini semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh diingatkan, kita boleh disadarkan, kita boleh ditegur pada pagi hari ini semuanya oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kau cari perkara yang di atas.
kalau cari perkara yang di atas, ingat firman Tuhan, yaitu doa. Kalau kita mau cari perkara-perkara yang ada di atas, kita bicara rohani ya, bicara secara kerohanian. Di sini dikatakan, bukan nonton TV, bukan main HP, bukan main game di depan kita pada pagi hari ini. Dalam kitab Kejadian 5 ayat 24, ini kita baca firman Tuhan. Kitab Kejadian 5, puji Tuhan. Kitab Kejadian 5 ayat 24 bunyi demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin, haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan, Henokh hidupnya, dia boleh katakan dia punya ladang, dia punya ada istri dan punya anak, tapi hidup dia bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah setiap hari, bergaul dengan Allah. Dikatakan ayat yang 23 dikatakan sini tadi. Ayat 23 dikatakan tadi. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Umur Henokh. Dengarkan firman Tuhan, camkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Ayat 22 mengatakan demikian. Dan Nabi Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lamanya. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini katakan Nabi Henokh mencapai umurnya 365 tahun. Haleluya. Jadi katakan ayat 22. Dikatakan ayat 22. Dan Nabi Henokh hidup suka bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksud bergaul dengan Allah, Pak? Allah. Hidupnya setiap hari bergaul dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah setiap hari. Berdoa dengan Allah. Dekat dengan Allah. Akrab dengan Allah. Erat sekali hubungannya secara pribadi. Ada hubungan yang erat, hubungan yang intim secara pribadi Nabi Henokh dengan Allah. Selama 365 tahun Henokh bergaul dengan Allah. Bahkan sini dikatakan dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun. Coba Bapak Ibu Saudara bisa berpikir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa berpikir berapa lama itu 300 tahun. Mencapai sampai umur 365 tahun. Nabi Henokh. Dia bergaul dengan Allah setiap hari. Puji Tuhan. Maka Nabi Henokh, dia tidak ada lagi, dia telah diangkat oleh Allah hidup-hidup. Nabi Henokh selama hidup dia bergaul dengan Allah. Hidup-hidup diangkat oleh Allah. Karena Nabi Henokh yang boleh berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Selama dia hidup, selama dia bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Di sini dikatakan Nabi Henokh bergaul dengan Allah begitu intim sekali. Hubungannya begitu intim, begitu erat sekali hubungannya secara pribadi.
dengan Allah. Di sini berkata firman Tuhan. Ada masalah pada pagi hari ini kah? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak bisa diatasi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini semuanya. Apakah bisnismu? Apakah perusahaanmu? Apakah usahamu? Apakah propertimu? Apakah daganganmu? Apakah jualanmu pada pagi hari ini? Adakah yang lain, bahkan yang lainnya? Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, bersama Yesus ada jalan keluarnya. Amin, haleluya. Bersama Yesus ada breakthrough, ada solusinya, ada jalan keluarnya bersama Tuhan, bersama Yesus dan di depan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Puji Tuhan. 1 Korintus 1, bentar ya, saya akan cari. Takut saya keselip lagi. Tadi, saya kelamaan. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 1. Ini udah ketemu. Memang buku Alkitab saya banyak yang robek. Nanti setiap hari buka Alkitab, baca firman, baca pet-nya. Namanya Alkitab dibuka, nih lama-lama kertasnya robek, rapuh. Ini kita buka 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Begini firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir dengan firman Tuhan. Camkan firman Tuhan ayat ini pada pagi hari ini. Ayat 11. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara pada pagi hari ini? Adakah Kristus terpecah-pecah, terbagi-bagi kemana-mana? Di sini katakan firman Tuhan. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Adakah pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dibaptis dalam nama Paulus? Adakah nama yang pakai gitu? Pakai dalam nama Paulus dibaptis? Tidak ada. No. Tidak ada. Ada orang yang dibaptis dalam Bapa, Putra, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. 15. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Paulus yang mengatakan demikian. Bukan. Jawabannya bukan. Bukan atas nama Paulus orang dibaptis, atas dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. 16. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Rasul Paulus katakan, yang bicara demikian, yang berkata demikian. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku
bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Haleluya. Injil itu artinya keselamatan. Pada pagi hari ini kita harus memberitakan Injil selama kita masih hidup, dimanapun kita berada. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus, kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, dalam kehidupan Bapa saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca lagi ayat 17. Tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukannya hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia, disia-siakan. Amin. Puji Tuhan, glory, haleluya. Di sini dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan pada pagi hari ini. Kita buka lagi. Saya ingat 1 Korintus 1 tetap ayat 26-27. 26-27 sampai 31. 26-27 kita buka bentar. 26-27. Nah ini dia. Ya, haleluya, begitu ya. Ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia itu tidak banyak orang yang bijaksana, tidak banyak orang yang berpengaruh, ya, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi ingat, perhatikan firman Tuhan nih, ayat 27 ini. Perhatikan, dengar firman, camkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang pandai, yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia ini, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyatakan apa yang berarti. Amin, puji Tuhan. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan dirinya di hadapan Allah. Membanggakan dirinya di hadapan Allah. Oh, no, tidak. Kita manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita merasa hebat, kita kuat. Jangan. Kita merasa, bagaimana kita, saya kuat, saya mampu. Tidak. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Karena gelombang dunia semakin dunia semakin bergelora, yang tidak pasti, dunia semakin tidak jelas. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara boleh bermegah, boleh bangga, boleh rasa, rasa-rasanya gue hebat gitu, boleh di dalam Kristus, di dalam Tuhan, bermegah dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ingat firman Tuhan. Saudara boleh bermegah, saudara boleh merasa, hebat gue masih hebat, gue masih kuat, gue masih muda. Itu boleh, itu karena semua anak Tuhan dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ayat 31. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, firman Tuhan
Tuhan sudah banyak menyatakan belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini kita hanya minta belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kehidupan Bapak saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Boleh katakan, saya boleh bermegah, bangga, hebat, tapi karena Tuhan, karena Yesus lagi depan saudara pada pagi hari ini, dan di depan Bapak, Ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, karena Engkau yang telah menyelamatkan hidup saya. Bukan saya jadi nabi, bukan. Haleluya, puji Tuhan. Bukan saya jadi pendeta, bukan. Bukan saya harus jadi hamba Tuhan, tidak, bukan. Yang kita buka lagi, Efesus 1 ayat 18, kita buka ayatnya ya. Haleluya. Efesus 1. Haleluya, saya sudah siapin ayatnya tadi, puji Tuhan. Efesus 1, haleluya. Efesus 1, ya, haleluya. Kita ketemu. Efesus 1 ayat 18 bunyi demikian firman Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Haleluya. Dan supaya ia melakukan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, biar firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita, yang boleh menopang hidup kita, yang memberi penghiburan dan kekuatan, dan berikan kemampuan untuk menghadapi kehidupan kita pada pagi hari ini. Di sini dikatakan, mata hati saudara, ingat firman Tuhan, mata hati saudara pagi hari ini, kalau suci, tidak jadi miskin. Maksud pengertian tidak menjadi miskin rohani. Haleluya. Pada pagi hari ini, pikiran kita harus kudus, harus suci. Pikiran kita yang ada memikirkan perkara-perkara yang di atas, bagi orang-orang kudus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita buka lagi Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 kita buka ya. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Tadi kita bisa baca Efesus 1 ayat 18. Efesus 2 ayat 6. Bunyi demikian firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada pagi hari ini, marilah kita boleh dengar-dengaran kepada firman Tuhan, firman Allah, serta melakukannya. Boleh menjadi juga sebagai pelaku firman Tuhan juga dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Di sini dikatakan, Yesus dibangkitkan akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Kita akan dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus, bersama Yesus di surga. Tentu kelak kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dengan Kristus. Kita akan masuk ke kerajaan surga. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Kita buka lagi. Kita Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Kita Kolose, haleluya. Kita Kolose bentar ya, aduh ayat saya jadi lagi catatan saya. Haleluya. Kolose, haleluya. Kita Kolose, haleluya. Kita Kolose, amin, haleluya. Bentar, oh di buku saya udah pada pinggir, pada robek semua nih. Saya udah selipin semua ini. Kita Kolose 3. Kita Kolose 3 ayat 2. Dengarkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2 bunyi demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Amin. Puji Tuhan pada pagi hari ini. Orang-orang yang kudus, dia akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi pada pagi hari ini. Bukan kita tidak boleh memikirkan kita yang masih ada hidup di bumi ini, bukan maksudnya begitu. Kita boleh memikirkan perkara-perkara rohani, lebih baik memikir perkara-perkara rohani daripada perkara duniawi. Masuk firman Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia ini, di bumi ini kita masih hidup, itu nggak salah. Kita boleh bekerja, berjuang, cari nafkah untuk keluarga kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita sehari-hari, untuk istri dan anak kita, bahkan serta buat orang tua kita. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Dan kitab Kolose 3 ayat 2 bunyi demikian firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, set your affection on things above, not on things on the earth. Katakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Pikirkanlah kerohanianmu pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita hidup kadang kala masalah belum lewat, belum selesai. Datang lagi di satu masalah. Ini belum baru datang masalah ini. Belum beres nih. Datang lagi masalah kita hadapi. Datang lagi masalah lagi kita hadapi. Nggak ada habis-habisnya masalah itu. Memang masalah ya datang tuh tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara, pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Selama manusia masih hidup, selama kita masih hidup, masalah masih ada. Kita masih punya masalah. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar pada pagi hari ini. Kalau kita bilang, Pak, gimana saya pengen tahu, Pak, gimana hidup kita supaya nggak punya masalah? Gampang jawabannya. Orang yang udah mati, nggak punya masalah sama sekali, tidak ada masalah lagi. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Hidup saudara pada pagi hari ini. Biar pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan para pemirsa juga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi.
Nanti Tuhan akan atur hidup kita semuanya. Tuhan akan atur kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Dan para pemirsa pada pagi hari ini. Tuhan atur kehidupan kita. Kita gak usah takut. Gak usah khawatir. Bahkan firman mengatakan, burung di udara Tuhan bisa pelihara. Bunga di padang Tuhan bisa hiasi. Haleluya, puji Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nanti Tuhan berikan pertolongannya kepada kita. Memberikan jalan keluarnya bersama kita dan di depan kita. Baik pada pagi hari ini, jangan takut. Saya bilang sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Hadapilah semuanya. Apapun yang harus kamu hadapi, suatu masalah apapun, tekanan, kesulitan, apapun, problem apapun, hadapilah. Jangan lari dari kenyataan hidup ini. Jangan. Hadapilah dengan tenang. Jangan takut. Tuhan memberikan bukan roh penakut. Tuhan memberikan bukan roh pengecut. Tapi Tuhan memberikan roh pemberani dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Maupun para pemirsa pada pagi hari yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita buka Yohanes 1. Kitab Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Puji Tuhan. Kita buka Yohanes 1. Yohanes 1. Nih, sudah ketemu ya. Ya, kitab Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Bunyi demikian, ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan ada hidup. Dan hidup itu ada terang manusia. Dan hidup itu ada terang manusia. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang kudus. Haleluya. Terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan menguasai kita dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak terang pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Di sini dikatakan firman Tuhan. Kita hidup tidak ada dalam kegelapan atau ketakutan. Kalau Kristus diizinkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, boleh masuk ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Izinkan Kristus masuk dalam kehidupan hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita buka lagi 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 12-13. Ini saya sudah ketemu, puji Tuhan ya. Jadi saya kadang memang babang saya pusing kadang. Alkitab saya pinggirnya ada robek ya, robek. Kita nyari susah karena kelewat mulu. Maka saya akan batasin pakai, saya tulis di kertas ayat-ayatnya. Timotius 1 ayat 12-13 demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, haleluya. Demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13 ya. Aku yang tadinya seorang menghujat dan seorang penganiaya, Rasul Paulus, dan seorang yang ganas ya dan kejam, Rasul Paulus, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena Paulus, di sini kata Rasul Paulus mengatakan ini demikian. Perhatikan, tetapi aku Paulus telah dikasihaninya.
mendapat belas kasihan, mendapat belas kasihan Tuhan dalam kehidupan Paulus, belas kasihan Allah yang ada dalam kehidupan Paulus. Haleluya. Di sini katakan, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan boleh menyadarkan kita benar-benar secara kerohanian kita, membuka mata rohani kita lebar-lebar, biar mengingatkan kita, menemplak kita pada pagi hari ini, bahkan menegur kita pada pagi hari ini firman Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan ini, ini saudara mengerti belas kasihan Tuhan. Ini yang saudara harus mengerti belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, sebelum dia bertobat, sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia ada dalam Kristus, di sini dikatakan, Rasul Paulus adalah seorang pemuja, penganiaya orang Kristen, anak Tuhan, orang-orang percaya, penganiaya. Tiga, dia memang sadis dan kejam, Rasul Paulus ini. Tapi itu semuanya karena anugerah iman dalam kehidupan Paulus yang didapatkan dari kasih Allah, belas kasihan Allah kepada Paulus, belas kasihan Tuhan yang ada dalam kehidupan Paulus. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, tapi kalau Tuhan sayang kepada kita dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, dalam kehidupan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dikatakan firman Tuhan, belas kasihan Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Belas kasihan Tuhan tersembunyi karena kita, buat kita belas kasihan Tuhan, yang kita mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Akhirnya ditebus dari dosa. Sekarang memikirkan perkara-perkara yang di atas dalam kehidupan kita. Ada kemewahan, ada kedudukan. Puji Tuhan. Waktu Yesus disalib, di sini katakan, bersama penjahat. Tahu kan? Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin tahu. Sudah baca ayatnya kan? Firman Tuhannya. Di sebelahnya ada orang penjahat. Ya. Di sini dikatakan, Yesus yang mengatakan, hari ini engkau bersama aku di Taman Firdaus. Itu kenapa? Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan kepada orang penjahat itu. Dia belum mendapatkan belas kasihan Tuhan kepada dia. Untuk dia belas kasihan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, justru yang tidak berharga bagi dunia, itu yang dipilih Allah dalam kehidupan kita. Itu semua karena belas kasihan Tuhan juga dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, kita buka lagi Kolose 3. Kita buka Kolose 3. Kolose 3 gitu, puji Tuhan. Kolose 3 kita buka ya. Ini saya, puji Tuhan ya. Ya, Kolose 3 ayat 3 ayat 4 demikian. Kolose 3 ayat 4 bunyi demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus Tuhan kita di dalam kemuliaannya. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan membawa kehidupan kita, kemana kita akan melangkah, kemana kita akan berjalan, kemana yang kita akan tuju setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Diceritakan asal sembunyi, dia menyatakan kalau Yesus menyatakan dirinya, asal dia tersembunyi, tapi dia Yesus menyatakan, kalau Yesus menyatakan dirinya, akan menyatakan diri kepada kita. Untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Kita buka lagi. Bahkan di sini katakan, dia mati. Yesus mati, dikatakan firman Tuhan. Saya buka ayat lagi. Dia mati. Kita akan buka ayat Yohanes 12. Dia mati, Yesus mati, bahkan Yesus bangkit. Di mana Yesus ada, kita pasti ada bersama Yesus, bersama Kristus dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini, sebagai ayat penutup, Yohanes 12, ya, kita buka firman Tuhan, puji Tuhan. Yohanes 12, puji Tuhan. Yohanes 12, puji Tuhan. Yohanes 12, iya. Yohanes 12, haleluya, puji Tuhan. Yohanes 12, ya, puji Tuhan, mengatakan Yohanes 12 ayat 24, 25, 26. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buahnya. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Firman Tuhan mengatakan demikian pada pagi hari ini. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, firman Tuhan, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku pun akan berada. Amin, puji Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa yang di surga. Amin, puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Boleh menjadi satu berkat bagi kehidupan kita. Boleh mendewasakan kita. Iman kita semakin hari semakin sempurna dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bahkan dia disembunyikan. Yesus disembunyikan. Kata disembunyikan, pengertiannya dia dibangkitkan. Kita tidak akan dibangkitkan. Nanti kita setelah kita mati, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Juga bersama dengan Yesus, kita akan masuk kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Biar pada pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh menggugah hati kita pada pagi hari ini. Boleh menyadarkan kita pada pagi hari ini. Membuka hati kita. Membuka pikiran kita. Membuka mindset kita. Pandangan kita. Membuka mata rohanimu dan hati rohani, mata rohani dan hatimu, hati rohanimu,
pada pagi hari ini. Biar pagi hari ini, biar firman Tuhan belum menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, bahkan belum menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, bahkan belum menjadi satu rema dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bahkan firman Tuhan itu boleh menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surgawi, yang kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Allah dan juru keselamatan kehidupan kami, bahkan Engkau lebih dekat di napas hidupku pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyampaikan panjang lebar sebagian dari kebenaran firman sabdamu isi hatimu. Biar firmanmu Tuhan boleh mengaung-ngaung Tuhan Yesus ya, dalam kehidupan para pendengar yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, maupun para pemirsa Tuhan, maupun Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Tuhan, firman Tuhan Tuhan Yesus ya, boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka, belum menjadi satu kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Firman Tuhan belum menjadi satu bagian dalam kehidupan mereka, bahkan belum menjadi satu kekuatan Tuhan, menjadi satu pedoman dalam kehidupan yang mendengarkan firman-Mu semuanya, khususnya pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar firman-Mu belum menjadi berkat Tuhan, jadi penghiburan Tuhan Yesus ya. Bahkan boleh Tuhan, firman-Mu Tuhan mencelikkan mata rohaninya, hati rohaninya, bahkan menggugah hatinya Tuhan Yesus ya. Bahkan firman menguasai hati dan pikiran yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan para pemirsa ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar firman-Mu benar Tuhan Yesus ya, boleh Tuhan boleh menopang kehidupan-Mu dan kehidupan mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya, yang memberikan suatu kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan Yesus ya. Bahkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi satu Tuhan, satu rema dalam kehidupan bagi para pendengar dan para pemirsa pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Kuasa Tuhan, Roh Kudus akan bekerja terus Tuhan Yesus ya. Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka Tuhan Yesus ya. Tuhan, biar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan yang benar mendengarkan firman-Mu semuanya, khususnya pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus ya, firman-Mu Tuhan Yesus ya, belum menjadi berkat Tuhan Yesus ya, menjadi kekuatan dan menjadi kemenangan Tuhan Yesus ya, dan memberikan penghiburan Tuhan Yesus ya. Bahkan yang selalu ada menyertai dalam kehidupan kami semua pada pagi, bahkan yang menopang kehidupan kami Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, dia firman Tuhan Yesus ya. Tuhan, kami percaya hamba sudah sampaikan firman Tuhan Yesus ya. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus tidak akan berhenti, kuasa Roh Kudus bekerja Roh Kudus ya. Dalam kehidupan yang benar, aku sudah bagi mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maupun para pemirsa yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Pulanglah dengan anugerahnya, pulanglah dengan berkatnya, pulanglah dengan kasihnya. Kita akan menyongsong di awan-awan permai, untung akan menjemput, akan datang kelak kedatangannya kedua kali. Bahkan Yesus akan menjemput kita di awan-awan permai bagi orang-orang kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar kami yakin Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami semua ini Tuhan Yesus ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak berucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai bertemu lain waktu, kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.